Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis sematik. Di sini anggota kami yang beranggotakan Aristio Dava Pratama, Dimas Dwi Wanansyah, Mustafa Adnan, Aditya Pradana, Aditya Ramaputra, dan Ikhlas Gunawan. Berikutnya, konsep dasar analisis sematik. Analisis sematik adalah tahap terakhir dalam proses analisis kompilator. Bertugas mengecek makna atau kebenaran sematik setelah parsing selesai. Digunakan untuk memastikan variabel didefinisikan, tipe data sesuai, nilai operat valid. Menggunakan simbol tabel dan font sintak. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahapan-tahapan proses analisis kompilator atau bisa disebut dengan compiler. Nah, untuk pada tahapan ini yang pertama itu ada namanya scanning. Apa sih scanning itu? Scanning ini memiliki tugas yaitu memilah dan memilih kode menjadi unit-unit dasar yang disebut dengan token. Analisis semantik ini tugasnya memahami makna dari kode yang sudah dipilah dan diatur secara sintaksis. Nah, untuk pada tahapan proses yang kedua, pada analisis kompilator, ada yang namanya tahapan parsing. Apa sih tahapan parsing itu? Parsing adalah jembatan penting yang menjadi penghubung antara token individu atau hasil scanning dan pemahaman makna yang lebih dalam atau analisis semantik. Nah, pada tahapan terakhir itu ada namanya tahapan semantik analisis. Semantik analisis adalah tahapan penting dalam proses kompilasi kode program yang datang secara scanning atau pemindahan karakter menjadi token dan parsing atau memeriksa struktur data bahasa. Selanjutnya itu ada contoh ilustrasinya. Misal A sama dengan buka kurung A tambah B dikali buka kurung C tambah D tutup kurung. Nah, untuk ini ada parser hanya mengenali simbol seperti tambah, kali, atau sama dengan. Kedua, semantik analisis ini mengecek apakah A, B, C, dan D sudah terdeklarasikan. Kedua, itu apakah tipe data A tambah B sama dengan C tambah D. Yang ketiga, apakah nilainya bisa digunakan. Selanjutnya, ada contoh ilustrasi dalam bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya seperti komputer masak rendang di dapur. Komputer sebagai subjek, masak sebagai predikat, rendang sebagai objek. Di dapur menjadi keterangan. Secara sintaksis, mungkin ini strukturnya kalimatnya termasuk benar karena mengandung kata subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi secara semantik, ini bisa dibilang salah. Mengapa salah? Karena komputer tidak bisa memasak rendang. Selangsung subjek ini tercocok secara maknanya. Tugas analisis semantik. Yang pertama, memeriksa apakah nama variabel sudah dideklarasikan. Yang B, apakah tipe data atau operan cocok. Yang C, apakah nilai atau operan valid. Yang D, apakah ada duplikasi nama. Yang kedua, menggunakan A, simbol table seperti identifier, display, block, dan lain-lain. Yang B, type checking, cek tipe data seperti boolean, integer, array, dan seterusnya. Atribut dan atribut grammar. Atribut adalah informasi tambahan pada grammar, misalnya tipe data, nilai ekspresi. Ya, atribut juga digunakan untuk menghitung nilai ekspresi, mengevaluasi tipe data, menghasilkan kode objek. Atribut dihitung menggunakan dependensi graph, harus berbentuk DAG atau Directed Acyclic Graph. Seperti yang dilihat dari gambar di sebelah sini. Pada di slide ini ditampilkan tentang table simbol atau simbol table. Table simbol merupakan komponen penting dalam proses kompilasi, khususnya pada tahap analisis semantik. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan informasi-informasi penting terkait elemen program, seperti nama variabel, tipe data, fungsi,
prosedur, parameter, lokasi memori, dan informasi lainnya yang dibutuhkan selama proses kompilasi. Di bagian tengah slide terdapat tulisan implementasi bisa memakai yang mengarah ke 3 jenis struktur data utama yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan tabel simbol, yaitu linked list, tree, dan hash table. Pada slide ini kita akan membahas lebih dalam mengenai struktur data dari hash table, khususnya dalam konteks implementasi tabel simbol dalam kompilator. Yang pertama ada struktur data yang cocok untuk tabel simbol adalah linked list, terutama dalam bentuk linear, linked list, tree, atau hash. Selanjutnya ada hash atau hash table adalah pilihan terbaik. Hash table terdiri dari bucket yang masing-masing memiliki slot bucket diberi nomor mulai dari 0. Berikut ini adalah contoh sebuah hash table yang terdiri dari 10 bucket, B sama dengan 10 dan 2 slot per bucket, S sama dengan 2. Gambar table di sebelah kanan merupakan representasi visual dari hash table. Dalam hash table, struktur dasar yang digunakan disebut sebagai bucket. Setiap bucket berperan sebagai wadah penyimpanan yang dapat berisi satu atau lebih slot. Slot di sini mempresentasikan ruang tempat penyimpanan simbol. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari analisis semantik. Yang pertama itu soal mengenai atribut grammar dan evaluasi atribut dari ekspresi aritmatika sederhana, khususnya penjumlahan angka. Yang pertama itu ada grammarnya, menyatakan bahwa sebuah ekspresi terus juga bisa berubah menjadi ekspresi ditambah term, dan jika bisa jadi juga sebuah ekspresi itu bisa berupa term dan sebuah term bisa berupa digit. Nah, nanti digit juga bisa berupa 0, angka 0, 1, 2 sampai 9. Selanjutnya itu ada atribut, di mana atribut val dipakai untuk menghitung sebuah nilai. Nah, terus itu digit titik val itu dibilang nilai angka itu sendiri dari 0 sampai 9. Terus term titik val itu sama saja dengan digit titik val, dan untuk ekspresi dot val itu jika bentuknya ekspresi ditambah term, maka nilainya dijumlahkan. Nah, dengan selanjutnya itu input string, yaitu input string kita itu dengan 2 ditambah 3 ditambah 4. Lanjut, gitu. Di sini kita berupa jawaban dari atribut gambar tadi, soal tadi. Tabel ini, yang pertama ini tabel analisis atribut dengan contoh misalkan yang di awal tadi. Di sini digit 1 titik val itu sama dengan nilainya 2 karena kita input tadi di awal 2. Terus kita lanjut ke term 1, di bawahnya kita ada term 1 titik val yang dimana itu sama saja dengan digit 1 titik val, maka term 1 sama digit 1 itu nilainya sama-sama 2. Nah, yang terakhir kita langsung aja ke ekspresi 3 titik val itu, dimana kita mengambil dari ekspresi 2 ini ditambah titik val ditambah term 3 titik val itu 5 tambah 4 sama dengan 9. Selanjutnya itu ada aturan semantik, di mana nilai term ini hanya memiliki 1 digit, maka term titik val itu sama dengan digit titik val yang nilainya sama. Selanjutnya itu ada ekspresi dengan cuma 1 term, jadi dia ekspresi titik val itu sama dengan term titik val yang dimana nilainya juga ekspresinya juga sama. Terus yang terakhir itu ada ekspresi itu bentuk penjumlahan, dimana yang nilai ekspresinya itu jumlah dari sub ekspresi sebelumnya terus langsung ditambah dengan nilai term yang baru, maka ekspresi 3 titik val itu sama dengan ekspresi 2 titik val ditambah term titik val. Yang ini ada pohon parsingnya. Nah, di sini itu ada pohon parsing dari input 2 ditambah 3 tambah 4. Jadi bisa dilihat bagaimana grammar membentuk struktur pohon, misalnya dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada digit dengan nilainya 2, termnya juga nilainya 2, ekspresi dengan nilainya 2. Nah, nanti kita ada tambahkan operasi plus, dan dengan nilai digit 3 dan termnya 3, maka untuk menghasilkan ekspresi itu 2 ditambah 3 yang ekspresi itu hasilnya 5. Begitupun juga dengan nanti 5 ditambah digit 4, term 4 ditambah akan menghasilkan ekspresi akhir dari atas itu 5 tambah 4 sama dengan 9. Maka akhirnya ekspresi titik val sama dengan 2 tambah 4 tambah 3 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Oke, selanjutnya itu yang terakhir adalah
dependency graph, di mana graf ini menunjukkan ketergantungan nilai antar atribut, sedangkan setiap node adalah atribut, dan panah menunjukkan siapa yang bergantung pada siapa. Jadi untuk nilai ekspresi 3.val itu bergantung pada ekspresi 2.val dan term 3.val. Jadi juga ekspresi 2.val itu tergantung pada ekspresi 1-val, term 2.val. Begitu selanjutnya juga term 3.val tergantung pada digit 3.val. Jadi graf ini membantu melihat urutan evaluasi atribut yang benar. Selanjutnya contoh soal untuk analisis semantik. Contoh soal 2 hash table. Diberikan daftar identifier yaitu x, xy, z, zx, dan yz. Gunakan hash function fungsi x ASCII huruf pertama di mode 3. Untuk soalnya yang pertama, hitung nilai fx untuk setiap nama. Kedua, buat tabel hash dengan 3 bucket. Yang ketiga, jelaskan apakah terjadi collision. Yang keempat, buat ilustrasi chaining hash table. Berikut untuk jawabannya. Yang pertama, hasil fungsi hash. Kita ambil ASCII dari huruf pertama. X, huruf pertamanya yaitu X. Kode ASCII-nya 120. Kemudian di mode 3 120. Mode 3 sama dengan 0. Bucketnya 0. Kemudian XY, huruf pertamanya X juga. Kode ASCII-nya sama 120. Kemudian di mode 3 0. Bucketnya juga 0. Yang selanjutnya Z, huruf pertamanya Z. Kode ASCII-nya itu 122. Di mode 3 yaitu 2. Bucketnya 2. Untuk ZX, huruf pertamanya Z, kode ASCII-nya sama 122, di mode 3 yaitu 2, bucketnya 2. YZ, huruf pertamanya Y, kode ASCII-nya 121, di mode 3 yaitu 1, bucketnya 1. Kemudian kita buat hash table tanpa chaining, misalnya 2 slot per bucket. Tabel yang terbentuk yaitu bucket 0 ada X dan XY, bucket 1 ada YZ, bucket 2 ada Z dan ZX. Selanjutnya kita lihat apakah ada collision. Jawabannya ya, terjadi collision. Kenapa? Karena bucket 0 memiliki 2 data, yaitu X dan XY. Bucket 2 juga punya 2 data, yaitu X dan ZX. Karena itu kita bisa menangani collision ini dengan chaining. Chaining hash table adalah teknik di mana setiap bucket berisi linked list dari item-item yang memiliki hash yang sama. Hasil chainingnya seperti ini. Bucket 0 nilai X disambung XY, kemudian XY null dengan tanda akhir list. Bucket 1 nilainya cuma YZ dan 0. Bucket 2 nilainya Z, kemudian disambung ZX dan 0. Dengan chaining ini kita tidak membatasi jumlah elemen per bucket dan bisa menyimpan semua data tanpa kehilangan informasi. Kesimpulannya, analisis semantik itu penting karena tidak cukup kalau kode program cuma benar dari segi struktur, tapi juga harus benar dari segi makna. Fungsi utamanya yaitu mengecek kebenaran tipe data, memastikan variabel terdefinisi, mendeteksi error semantik atau duplikasi dan tipe salah. Digunakan dalam compiler untuk efisiensi dan validitas program. Tanpa analisis semantik, program yang secara struktur benar bisa tetap gagal karena kesalahan makna atau logika. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.